Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Seperti biasa, supaya lebih nyambung kita bahas sedikit episode sebelumnya. Setelah Tang San berhasil mengalahkan tetua ketujuh dengan teknik tulang roh erming, dendam antara Tang Hao dan tetua ketujuh akhirnya terselesaikan. Namun dikarenakan tetua kedua masih bersikeras menolak kedatangan Tang Hao, yang pasalnya keputusan tersebut dibuat oleh mendiang ketua sekte, Tang San akhirnya menantang kelima tetua untuk bertarung. Dengan taruhan jika dirinya menang, maka para tetua harus mau mendengarkan penjelasan ayahnya mengenai kejadian 25 tahun yang lalu. Dalam pertarungan tersebut, meskipun kelima tetua menggunakan teknik gabungan yang dikatakan telah mereka latih selama bertahun-tahun, namun dengan menggunakan dua kombinasi serangan dari 13 bentuk trisula, Tang San akhirnya mampu untuk mengacaukan kombinasi mereka. Dan di akhir pertarungan, Tang San menggunakan kemampuan tulang roh daming untuk membatasi gerakan kelima tetua dan mengunci seluruh kemampuan mereka selama 10 detik. Akhirnya dengan pertarungan singkat, Tang San berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Meskipun kekalahan lima tetua bisa menjadi pukulan besar, namun memiliki penerus yang sangat berbakat, dipastikan akan mengobati rasa kekalahan mereka. Kemudian Tang San menjelaskan, meskipun tindakannya tersebut lancang, namun dia melakukannya atas perintah seseorang. Kemudian dia menunjukkan sebuah token yang dia peroleh dari Tang Chen. Melihat token di tangan Tang San jelas saja membuat kelima tetua terkejut. Bahkan mereka serentak jatuh bersujud di hadapan Tang San termasuk Tang Hao. Kemudian setelah meminta kelima tetua bangun, Tang San menjelaskan bahwa kakek buyutnya telah mengetahui semua kejadian yang dialami oleh Sekte Haotian. Terlebih lagi, meskipun keputusan mendiang ketua sekte bisa menyelamatkan Sekte Haotian, namun hal tersebut tidak akan bertahan lama. Pasalnya, tanpa ayahnya melukai Xian Sunji, maka di masa depan Aula Wuhun juga dipastikan akan menyerang Sekte Haotian. Terlebih lagi, saat ini Aula Wuhun telah membentuk sebuah kerajaan dengan 7 sekte teratas sebagai aliansi. Dengan alasan demi mengembalikan kejayaan Sekte Haotian dan mengembalikan nama baik ayahnya di sekte, Tang Chen memberikan token tersebut dengan harapan bahwa dirinya dan ayahnya mampu untuk kembali membangun Sekte Haotian yang telah tertidur selama 25 tahun. Namun sayangnya, dikarenakan Tang Chen memiliki masalah yang harus dia selesaikan, Tang Chen tidak akan pernah kembali ke Sekte Haotian. Oleh sebab itu, dengan token Haotian di tangannya, Tang San mengajak para tetua untuk mulai bangkit dan bergabung dengan kerajaan Tiando demi melawan invasi dari Kekaisaran Wuhun. 昊天宗是睥睨天下的昊天宗，我们才不算辱没天下第一宗门之名，也要守护好整片斗罗大陆。我们不只要再创辉煌。 Kemudian Tang Xiu mengatakan, dikarenakan Tang San telah mewarisi token Haotian dari Tang Chen, maka dia akan menyerahkan posisi ketua sekte kepada Tang San. Namun Tang San segera menolak hal tersebut. Pasalnya saat ini dia telah memiliki sekte Tang. Terlebih lagi dia juga memegang gelar guru kerajaan Tiando. Sehingga jika dia mengambil posisi ketua sekte Haotian, hal tersebut bisa menjadi bumerang baginya. Yang pasalnya di sekte Tang terdapat 4 sekte aliansi sekte Haotian sebelumnya. Namun dikarenakan pemegang token Haotian memiliki otoritas tertinggi di sekte, Tang San akhirnya menawarkan kepada para tetua jika dirinya akan menjadi ketua dari para tetua sekte Haotian. Mendengarkan hal tersebut, kelima tetua saling melirik dan serentak kembali bersujud di hadapan Tang San. Sementara itu di sisi lain,
dikarenakan seluruh pasukan kerajaan Xinglu telah kembali ke wilayah kerajaan mereka pasca serangan yang dilakukan Hulena dan Xiao. Kekaisaran Tiando saat ini tidak memiliki pilihan lain selain mengirim seluruh pasukan mereka ke garis depan demi mengamankan garis perbatasan antara kerajaan Tiando dan Kekaisaran Wuhan. Terlebih lagi, dalam situasi tersebut, pihak Kekaisaran Tiando dikatakan mengalami kerugian yang sangat besar, dan beberapa kota yang sebelumnya berhasil mereka rebut, kini telah kembali dikuasai oleh pihak Kekaisaran Wuhan. Oleh sebab itu, di bawah bantuan 5 anggota Moses Rex, Xiu Beng secara pribadi memimpin seluruh pasukan kerajaan Tiando untuk menuju garis depan. 王室存亡，皆系于此战。陛下有令，要亲率100万大军决战武魂帝国。 Sementara itu, setelah masalah internal sekte Houtian terselesaikan, Tang Xiu segera membawa keluarga adiknya untuk memberikan upacara penghormatan di makam ayahnya, di mana Tang Hou dan Tang San menghabiskan waktu di tempat tersebut selama 3 hari. Sebelum pergi, Tang Hou sempat berjanji di hadapan makam ayahnya bahwa dia dan putranya akan mengembalikan kejayaan sekte Houtian. Beberapa saat kemudian setelah meninggalkan makam, Tang Hou disambut oleh 5 tetua, yang dimana Tang Xiu berniat mengembalikan tulang roh yang pernah Tang Hou kembalikan ke sekte. Kemudian dia juga meminta Tang Hou untuk menjadi ketua sekte menggantikan dirinya seperti apa yang dulu diinginkan Tang Chen. Namun Tang Hou menolak hal tersebut. Pasalnya dia hanya ingin mendampingi kakaknya mengembalikan kejayaan sekte. Kemudian Tang Xiu mengeluarkan kotak lain berisikan senjata rahasia yang telah berhasil dibuat oleh pengrajin logo selama 5 tahun. Sebelum menyerahkan kotak tersebut, Tang Xiu menjelaskan bahwa pengrajin logo adalah orang yang paling berdedikasi. Bahkan setelah kedatangannya di sekte, tanpa henti setiap hari dia mulai membuat senjata tersebut tanpa makan dan istirahat. Dan 3 bulan yang lalu, ketika dia melakukan penempaan terakhir, logo memintanya untuk tidak mengganggunya. Pada akhirnya, logo melemparkan dirinya ke dalam tungku penempaan sebagai syarat terakhir membuat senjata tersebut. Jelas saja mendengarkan hal tersebut membuat Tang San benar-benar terpukul. Namun Tang Hou segera menghibur putranya, yang pasalnya logo telah mendedikasikan hidupnya demi membantu sekte Tang menciptakan senjata tersebut. 前辈为何没来？楼高前辈都完成了，孔雀翎和佛怒唐年，怎么一根银针都没有？牢牢做的暴雨梨花针。 Beberapa waktu berlalu setelah berhasil menenangkan hatinya pasca kematian logo, Tang San berniat untuk segera membawa sekte Houtian bergabung dengan pasukan Kekaisaran Tiando. Namun sebelum itu, dia berniat untuk mengembalikan anggota tubuh ayahnya terlebih dahulu. Dan setelah itu, mereka akan memberikan kejutan kepada Kekaisaran Wuhan dengan kembalinya sekte Houtian di benua Doulo. Nah, karena alur cerita di episode 219 nanti akan sedikit berbeda dari versi novelnya, atau bisa dikatakan ada perubahan alur cerita. Jadi Mimin tidak bisa spoiler lebih jauh. Oleh sebab itu sampai di sini dulu ya bocoran alur ceritanya. Tapi kalau kalian masih penasaran sama alur cerita versi novelnya, kalian bisa klik link yang ada di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.